Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2021, kita bisa kembali bersama-sama bersua, kita bisa kembali bersama-sama hadir di acara ngopi bareng IKADI, ngaji online pagi bersama IKADI DIY, dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menambahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau yang insyaallah senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaah dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para peserta ngaji online pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadiran, atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya pada acara ngaji online pagi kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian atau ngaji online pagi IKADI DIY akan senantiasa kita laksanakan setiap hari Kamis pagi, mengawali hari-hari kita, aktivitas kita setiap Kamis pagi pukul 5.30 sampai dengan 6.30. Insyaallah kita akan istiqomah, kita laksanakan dengan menghadirkan para narasumber dari DIY dan sekitarnya, bahkan sampai ke luar negeri. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap setia untuk juga kembali mengikuti sesi atau ngopi bareng IKADI di tahun depan, ya mulai Januari insya Allah kita akan buat silabus kurikulum berkaitan dengan acara ngopi bareng IKADI kali ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu bisa juga ikut mendukung program dakwah IKADI DIY dengan donasi menggunakan link ikadidiy.com/donasi dakwah. Sekali lagi, link yang bisa Bapak Ibu akses ikadidiy.com/donasi dakwah. Bapak Ibu bisa menyalurkan donasinya untuk perkembangan atau untuk membantu mendukung dakwah IKADI DIY. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini ngaji online pagi kita akan dibersamai oleh Ustadz Deden Anjar Herdiansyah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah nanti pagi hari ini akan dibersamai oleh Ustadz Deden Anjar Herdiansyah MHum, yang pagi hari ini insyaallah kita akan mengambil tema belajar dari kemenangan generasi Salahuddin. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan sampai jam 6.30, 1 jam ke depan, dan insyaallah nanti pemaparan materi sekitar sampai jam 6.15 dilanjutkan, kemudian nanti tanya jawab. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, tanggapan nanti bisa disampaikan di kolom chat Zoom ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja acara ngopi bareng IKADI, ngajian online pagi bersama IKADI DIY yang akan dibersamai oleh Ustadz Deden Anjar Herdiansyah, insyaallah akan segera kita mulai. Langsung saja, monggo Ustadz, kami persilahkan. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, bisa dijadikan fokus, saya nanti akan share screen nih, insyaallah.
Sudah Ustaz? Suara saya terdengar jelas, Ustaz? Sudah, insyaallah terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha hadhihi ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atana al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ala siratul mustaqim, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan kita berharap semoga pertemuan ini bisa menghadirkan keberkahan bagi kita semua, dan khususnya pertemuan pada pagi hari ini juga bisa menjadi sarana kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menuntun kita pada jalan kebaikan, ilmu yang bisa menjadikan kita bertambah kesadaran iman kita sehingga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Ya, kalau sebelum-sebelumnya barangkali kita di kajian ngopi bareng IKADI ini belajar tentang fikih, ya, belajar usul fikih dan sebagainya. Nah, kali ini pagi hari ini insya Allah kita akan belajar tentang sejarah peradaban Islam, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di sekitar Perang Salib dengan tokohnya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, saya mengambil judul belajar dari kemenangan generasi Salahuddin. Ya, tentu yang saya maksudkan Salahuddin di situ bukan Salahuddin yang lain-lain karena banyak nama Salahuddin, tetapi yang saya maksudkan adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kita barangkali sebagian besar insya Allah sudah mengetahui atau mengenal, pernah mendengar namanya setidaknya. Salahuddin Al-Ayyubi biasanya kita kenal sebagai tokoh pahlawan pada peristiwa Perang Salib III yang melawan pasukan salib yang datang dari Eropa. Dan saya mengambil kalimat generasi Salahuddin bukan sekadar belajar dari kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya yang saya maksudkan adalah bahwa kemenangan yang kita jadikan sebagai ibrah, kita jadikan sebagai pelajaran itu bukanlah kemenangan yang dihasilkan oleh satu kerja tokoh tunggal atau aktor tunggal, tetapi kemenangan itu merupakan kerja kolektif, kerja sebuah generasi. Meskipun memang kalau dalam sejarah, tokoh yang muncul pada saat Perang Salib III itu selalu Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya yang banyak disebut adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi saya kira itu wajar saja. Di dalam sejarah memang sejarah itu selalu menampilkan tokoh-tokoh besar. Apalagi kalau kita bicara sejarah politik. Ya. Beda halnya kalau kita bicara sejarah sosial, mungkin akan muncul di situ para petani, akan muncul juga para pedagang, para pengrajin, ya. Tetapi kalau sejarah politik memang pada umumnya selalu menonjolkan atau memunculkan tokoh-tokoh besar. Dan saya kira itu juga bukan satu hal yang perlu dipersoalkan, ya. Karena memang kita juga paham di dalam peristiwa-peristiwa besar selalu ada tokoh besar yang muncul. Tetapi kita juga perlu memahami bahwa sebuah peristiwa besar, apalagi yang berkaitan dengan kebangkitan umat, ya, itu tidak akan mampu ditopang oleh satu aktor tunggal, tidak akan mampu dimainkan oleh satu aktor tunggal, tidak mungkin, ya. Karena di dunia ini
faktanya tidak ada pahlawan super, itu tidak ada ya. Pahlawan super itu tidak ada. Bahkan para nabi dan rasul pun mereka didukung oleh para pengikutnya. Nabi Isa oleh Hawariyun, Rasulullah SAW oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Jadi faktanya memang demikian. Tidak ada pahlawan super yang bisa menyelesaikan semua persoalan kehidupan manusia itu. Tidak mungkin ada. Bahkan sekarang kalau kita sering melihat film ya, Ustaz Mujari, film-film pahlawan super itu ya, ada Avenger, ada apalagi sekarang Justice Liga itu. Para pahlawan saja sekarang berjamaah ya. Para pahlawan super itu sekarang di film-film itu juga berjamaah, mereka berkumpul, Spider-Man dengan Captain America dengan Iron Man gitu ya, berkumpul mereka itu. Mungkin bisa jadi mereka sudah paham tentang amal jama'i gitu ya, bahwa musuh-musuh yang hebat-hebat, musuh-musuh yang besar itu ya, persoalan-persoalan umat manusia ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu orang Spider-Man gitu ya. Tapi Spider-Man itu harus beramal jama'i dengan yang lainnya. Nah, karena faktanya demikian, maka sesungguhnya kebangkitan umat itu harus ditopang oleh kerja bersama, oleh sekelompok orang, oleh sebuah entitas. Nah, oleh sebab itulah saya menggunakan kalimat generasi Salahuddin, karena memang yang melakukan proyek kebangkitan Masyru' fi Bina'i Hadratil Ummah Islamiyah, proyek kebangkitan umat Islam itu tidak hanya sekedar Salahuddin semata, tetapi memang Salahuddin dikelilingi oleh orang-orang hebat, oleh orang-orang besar, oleh tokoh-tokoh yang sangat berkualitas pada masa itu untuk melakukan proyek atau mewujudkan proyek kebangkitan umat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tampaknya tema tentang Salahuddin Al-Ayyubi ini perlu kita segarkan kembali, meskipun barangkali kita sudah banyak mendengar peristiwa di masa Salahuddin Al-Ayyubi itu. Kita pernah mendengar bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi melakukan pembebasan terhadap Baitul Maqdis. Bagaimana Salahuddin mampu untuk menghadapi pasukan salib yang datang dari 3 kerajaan Eropa pada waktu itu, ditambah dengan kerajaan Latin Yerusalem. Ada 4 kerajaan yang bergabung setidaknya pada perang salib 3 itu, ada dari Jerman, dari Perancis, dari Inggris, kemudian ditambah dengan kerajaan Latin dari Yerusalem. Semuanya bisa dihadapi oleh Salahuddin. Nah, tetapi sebetulnya ada hal-hal yang banyak terlewatkan dalam pembahasan-pembahasan yang sering kita dengar, bahwa ada satu kondisi atau ada banyak kondisi di masa Salahuddin yang sangat mirip situasinya dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Nanti kita akan melihat bagaimana kemiripan-kemiripan itu memang terjadi ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari ini mirip dengan apa yang terjadi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga menjadi relevan bagi kita untuk bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari peristiwa sebelum terjadinya perang salib ya, sampai kemudian kemenangan yang diraih oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun sekitar 1193 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar saya share screen dulu. Baik, mudah-mudahan sudah tampak terlihat ya slide-nya. Baik. Di slide sosok. Nah, banyak hal yang ada kemiripan peristiwa-peristiwa, terutama di masa menjelang terjadinya perang salib pertama. Perang salib pertama itu terjadi pada tahun 1099, di mana pasukan salib pada akhirnya berhasil untuk merebut Palestina atau Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Dan itu saya kira sebuah peristiwa yang menyedihkan bagi kita semua, karena bagaimanapun Palestina itu merupakan
satu wilayah yang dimuliakan oleh Islam. Ada banyak sejarah yang sangat erat kaitannya dengan kita sebagai umat Islam di Palestina itu. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa sebelum terjadinya Perang Salib pertama itu, saya perhatikan hampir mirip dengan apa yang terjadi pada masa kita hari-hari ini. Oleh sebab itulah sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya, dari situasi yang ada, kemudian memikirkan dan mengupayakan solusi bersama untuk bisa menghadirkan kebangkitan sebagaimana dahulu generasi Salahuddin telah berhasil mewujudkan kebangkitan umat Islam. Baik, beberapa persamaan ya antara masa itu dengan masa kita hari ini adalah, pertama, Palestina dan Yerusalem dalam keadaan dikuasai pihak lain. Betul ya? Dahulu Palestina dikuasai oleh orang-orang Frank. Ya, jadi sebutannya bagi pasukan salib itu adalah orang-orang Frank. Nah, orang-orang Islam pada waktu itu menyebut pasukan salib itu orang-orang Frank. Saat itu Palestina Yerusalem dikuasai oleh pasukan salib sejak tahun 1099. Jadi tahun 1095 itu perang salib sebetulnya sudah dikumandangkan oleh Paus Urbanus II. Ada banyak faktor sebetulnya apa yang menyebabkan Paus Urbanus II pada waktu itu menyerukan perang salib kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa saat itu. Ya. Di antaranya memang karena kerajaan Romawi Timur pada waktu itu yang pusatnya berada di Konstantinopel, mereka merasa terancam dengan adanya eksistensi kaum muslimin. Ya. Jadi memang umat Islam saat itu sedang dalam keadaan berada di puncaknya. Perluasan wilayah dilakukan terus-menerus sehingga kekuasaan Romawi Timur yang berada di Konstantinopel, Istanbul hari ini, Turki, ya, mereka merasa terancam dengan adanya eksistensi kaum muslimin ini, terutama dengan adanya perluasan wilayah yang dilakukan oleh Turki Saljuk dengan pemimpinnya pada waktu itu adalah Alp Arslan. Nah, sehingga pada waktu itu Romawi Timur berupaya meminta bantuan kepada Romawi Barat yang pusatnya pada waktu itu berada di Roma. Nah, sehingga Romawi Barat ini merespon, meskipun sebetulnya antara Romawi Timur dengan Romawi Barat itu tidak akur mereka, terutama karena perbedaan dalam hal keyakinan mereka. Keyakinan mereka berbeda meskipun sama-sama menganut agama Nasrani. Tetapi di Romawi Timur itu mereka menganut Kristen Ortodok. Kristen Ortodok, sedangkan di Romawi Barat ya mereka menganut Kristen Katolik. Sebetulnya mereka tidak akur, tetapi justru Romawi Barat ini akhirnya merespon permintaan bantuan dari Romawi Timur itu untuk memperbaiki hubungan supaya Kristen Ortodok itu mau lebih melunak, mau lebih tunduk terhadap Kristen Katolik. Faktor yang berikutnya adalah karena sebetulnya pada waktu itu di Eropa situasinya mereka sedang dalam keadaan terpecah-pecah. Antar kerajaan itu mereka saling bersaing. Nah, oleh karena itu Paus Urbanus II ya berupaya untuk mencari musuh bersama supaya Eropa Barat bisa bersatu gitu. Nah, biasanya kan begitu ya. Prinsipnya biasanya kalau sudah punya common enemy, kalau ada musuh bersama, rata-rata atau pada umumnya biasanya satu kelompok itu bisa bersatu, bisa lebih solid mereka karena menghadapi musuh bersama. Tapi kalau tidak ada musuh biasanya justru cenderung berpecah belah. Nah, jadi Paus Urbanus II ini yang menyerukan perang salib itu bermaksud untuk menyatukan Eropa Barat, kemudian memperbaiki hubungan dengan Eropa Timur, dan juga selain itu di dalam beberapa riwayat disebutkan memang ada undangan, ya. Memang ada undangan dari pihak umat Islam sendiri. Tapi saya mungkin tidak terlalu tepat ketika mengatakan umat Islam, karena yang mengundang ini sebetulnya adalah orang-orang Syiah di Mesir. Orang-orang Syiah di Mesir. Orang-orang Syiah ini turut mengundang pasukan salib untuk datang ke wilayah timur
ya, karena mereka bersaing dengan dinasti Bani Abbasiyah. Mereka sedang bersaing dengan dinasti Bani Abbasiyah yang Sunni, ya. Dan inilah memang yang seringkali terjadi di masa itu, bagaimana sesama saudara itu mereka saling bertikai dan pada akhirnya mereka meminta bantuan musuh untuk memukul saudaranya sendiri. Itu sering terjadi. Nanti kita juga akan bahas sedikit tentang fenomena tersebut, ya. Nah, jadi pada intinya pada saat itu Palestina atau Yerusalem dalam keadaan dikuasai pihak lain. Hari ini pun demikian, Palestina atau Yerusalem dalam keadaan dikuasai pihak lain, yaitu orang-orang Yahudi Israel, Zionis. Mereka yang menguasai Palestina hingga hari ini. Kemudian yang kedua, di masa itu dua wilayah yang mengapit Palestina, Bapak Ibu nanti kalau melihat di peta, ya, barangkali nanti bisa dibantu agar kita punya gambaran yang lebih utuh dengan melihat peta. Kalau kita melihat peta di situ, Palestina itu diapit oleh setidaknya dua negara, ya, yaitu Mesir dan Suriah. Mesir dan Suriah. Yang saat itu Mesir dan Suriah itu tidak banyak memberikan perhatian terhadap nasib Palestina yang dikuasai oleh pasukan salib, oleh orang-orang Frank. Kenapa? Karena di Mesir itu saat itu dikuasai oleh orang-orang Syiah. Jadi pusat pemerintahan Syiah adanya di Mesir, dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu pusatnya di Mesir. Kemudian di Suriah memang di sana yang berkuasa adalah orang-orang Sunni, penguasa-penguasa Sunni, tetapi mereka lebih banyak disibukkan dengan urusan-urusan internal mereka, persaingan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Jadi wilayah Palestina itu sama sekali tidak mendapatkan perhatian yang layak dari umat Islam, kecuali di masa-masa yang mendekati pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, di masa-masa dinasti Zangki, sudah muncul perhatian mulai dari Imaduddin Zangki, kemudian putranya Nuruddin Zangki, dan akhirnya nanti Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di Suriah tidak memperhatikan wilayah Palestina, di Mesir juga tidak memperhatikan wilayah Palestina. Hari ini pun demikian, sama, ya. Padahal dua wilayah itu menurut para ahli dikatakan dia seperti capit lobster. Dia seperti capit lobster. Mesir dan Suriah itu adalah diumpamakan seperti capit lobster. Jadi kalau dua wilayah ini memberikan dukungan penuh, memberikan dukungan yang kuat terhadap Palestina, maka kemungkinan orang-orang Israel sekarang yang menguasai Palestina itu akan mendapatkan kesulitan yang sangat besar. Ya. Makanya dulu Salahuddin itu ketika akan menaklukkan Palestina, beliau tidak langsung masuk ke Palestina. Tetapi yang dilakukan oleh Salahuddin pertama adalah menguasai Mesir terlebih dahulu. Beliau menjadi wazir di sana. Beliau kemudian bahkan menjadi sultan di Mesir. Pada akhirnya setelah menjadi wazir, kemudian menjadi sultan di Mesir. Lalu setelah Mesir dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, beliau tidak langsung ke Palestina. Padahal Palestina dengan Mesir itu kan perbatasan. Mestinya kalau Salahuddin itu tidak berpikir strategis, beliau itu langsung saja masuk ke wilayah Palestina untuk membebaskan Palestina. Tetapi yang dilakukan tidak demikian. Yang dilakukan oleh Salahuddin itu adalah sebelum beliau masuk ke Palestina, beliau menguasai Suriah terlebih dahulu. Beliau satukan tuh kekuasaan-kekuasaan yang berada di Suriah. Beliau satukan yang pada awalnya wilayah-wilayah itu dikuasai oleh dinasti Zangki, mulai dari Damaskus, kemudian Aleppo, bahkan sampai Mosul, sampai ke Irak, kemudian disatukan. Dan setelah dua wilayah ini dikuasai, dapat dikendalikan oleh Salahuddin, Mesir dan Suriah, baru setelah itu beliau masuk ke Palestina. Hari ini situasinya hampir-hampir mirip, ya. Mesir juga tidak memberikan perhatian yang besar terhadap nasib Palestina. Suriah juga demikian. Mesir itu karena barangkali ada sentimen, ya, ada sentimen secara politik, secara gerakan, ya. Mereka menganggap bahwa di Palestina itu dikuasai gerakan yang berbeda dengan mereka. Pejuang-pejuang Palestina itu memiliki pemikiran, memiliki gerakan yang berbeda dengan penguasa Mesir, sehingga
Mesir tidak memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Begitu juga dengan Suriah. Kalau Suriah sekarang kan dikuasai oleh rezim Syiah, ya. Sedangkan Palestina tentu saja adalah orang-orang Sunni. Nah, maka ini menjadi kendala juga, menjadi barrier ya yang membuat Mesir dan Suriah tidak membantu perjuangan rakyat Palestina. Jadi mirip, sama ya, ada kesamaan di sana. Kemudian di masa itu umat Islam mengalami perpecahan dalam bidang politik dan mazhab. Dan perpecahan ini berlaku dengan sangat ekstrim ya. Slide-nya belum jalan, Ustaz. Pada waktu itu, Slide-nya belum jalan ya, Ustaz ya. gimana? Slide-nya belum jalan di sini. Slide-nya belum jalan ya? Atau tidak usah saya, kalau begini jalan nggak nih? Nah, kalau jalan kalau gitu. Ya, itu aja, Ustaz. Ini aja ya. Mudah-mudahan terlihat. Nah, jadi perpecahan dalam bidang politik ini karena memang pusat kekuasaan umat Islam saat itu Bani Abbasiyah. Kondisinya betul-betul sangat lemah saat itu. Nah, kalau kita runut dinasti-dinasti yang pernah berkuasa dalam sejarah Islam itu, ya, sejak mulai Rasulullah SAW ya, sebagai pemimpinnya, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian beralih kepada dinasti Bani Umayyah, lalu beralih kepada dinasti Bani Abbasiyah. Nah, dinasti Bani Abbasiyah inilah yang mengalami kemunduran, pelemahan pada masa akhir pemerintahannya. Karena dinasti Bani Abbasiyah ini sejak awal memang mereka sudah mulai melibatkan kelompok non-Arab atau masyarakat non-Arab. Ini sebagai satu kebijakan antitesis dari kebijakan yang dikeluarkan pada masa dinasti Bani Umayyah. Jadi pada masa dinasti Bani Umayyah itu kebijakan yang diambil, kebijakan politik yang diambil adalah Arabisme. Pada masa dinasti Bani Umayyah yang ditonjolkan, yang mendapatkan privilege, keistimewaan, ya, hak-hak istimewa itu adalah orang-orang Arab saja, adalah orang-orang Arab saja. Sedangkan orang-orang non-Arab banyak terpinggirkan. Padahal umat Islam saat itu kan sudah dianut, Islam sudah dianut oleh umat yang beragam. Ada orang Persia, ada orang Qibti, ada orang Turki, bahkan ada orang Yahudi dan sebagainya. Jadi sudah dianut oleh berbagai bangsa. Tetapi dinasti Bani Umayyah pada waktu itu hanya memperhatikan orang-orang Arab saja dan meminggirkan orang-orang non-Arab. Sehingga situasi seperti ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang dari dinasti Bani Abbasiyah yang melakukan pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Jadi yang mereka lakukan ini adalah mengakomodir, menghimpun kekuatan non-Arab, orang-orang non-Arab yang sentimen, yang merasa terpinggirkan oleh Bani Umayyah. Yang mereka ingin memperbaiki nasib mereka, maka mereka bergabung dengan keluarga Bani Abbasiyah ini untuk melakukan pemberontakan terhadap dinasti Bani Umayyah, sehingga terguling dinasti Bani Umayyah digantikan oleh dinasti Bani Abbasiyah. Nah, karena yang menopang, yang mendukung gerakan pemberontakan Bani Abbasiyah terhadap Bani Umayyah itu adalah non-Arab, maka ketika Abbasiyah itu berkuasa, orang-orang non-Arab inilah yang kemudian banyak diberikan posisi jabatan pada masa dinasti Bani Abbasiyah itu, terutama orang-orang Persia, karena masyarakat yang mendukung Bani Abbasiyah sejak awal itu adalah masyarakat Khorasan. Khorasan ini adalah orang-orang Persia. Jadi bukan orang-orang Arab, tapi orang-orang Persia. Dominannya demikian. Nah, maka sebetulnya secara de facto yang berkuasa atas dinasti Bani Abbasiyah itu adalah orang-orang Persia pada periode pertamanya, orang-orang Persia. Tapi nanti pada periode pertengahan sampai akhir itu adalah orang-orang Turki. Sehingga Bani Abbasiyah itu hanya simbol saja. Hanya simbol saja. Secara wewenang, ya, mereka tidak punya kedaulatan apa-apa. Ya, kalaupun ada hanya sedikit saja. Jadi pusat pemerintahan umat Islam sendiri sedang dalam keadaan lemah. Yang berkuasa itu adalah penguasa-penguasa lokal. Nah, maka penguasa-penguasa lokal itu ada yang di Mosul, ada yang di Aleppo, ada yang di Khurasan, ada yang di Damaskus, ya, dan sebagainya. Bahkan ada yang di
Saljuk Rum misalnya, itu mereka punya kekuasaan-kekuasaan sendiri di wilayah masing-masing. Kalau sekarang misalnya provinsi ya. Nah, provinsi itu seakan-akan berada di bawah pemerintahan pusat, tetapi sesungguhnya provinsi itu betul-betul otonom, diperintah oleh para sultan di setiap wilayah itu, oleh para gubernurnya. Jadi terpecah-pecah secara politik, terpecah. Nah, kalau ditambah lagi dengan perpecahan antara Sunni dan Syiah, maka itu pun terjadi karena Bani Abbasiyah yang Sunni itu berpusat di Baghdad, sedangkan di pihak lain ada kekuasaan Syiah yang juga cukup besar. Syiah itu pernah berkuasa selama kurang lebih 2 abad ya di Mesir. 200 tahun di Mesir berkuasa, dinasti Fatimiyah. Jadi ada Syiah, ada Sunni, mereka saling bersaing, mereka saling bertikai. Kemudian yang Sunni juga itu berpecah-pecah menjadi kekuasaan-kekuasaan kecil di setiap wilayah, di setiap lokal itu, provinsi. Kemudian perpecahan itu juga terjadi pada aspek perbedaan mazhab antara golongan Hanabila, kemudian pengikut Syafi'i ya, dan sebagainya. Bahkan yang cukup ekstrim terjadi, ada peperangan ya, peperangan antara penganut madhab Syafi'i dengan madhab Hambali, sampai terjadi pertumpahan darah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sekarang sering melihat ya ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan umat Islam ya, dalam konteks fikih, perbedaan fikih ya, kadang bermusuhan antar tetangga gitu ya, ada sentimen dan sebagainya ya. Rupanya dahulu juga terjadi, bahkan bisa jadi dalam beberapa kasusnya lebih ekstrim, sampai terjadi pertumpahan darah dan terbunuh sekitar 20 orang. Itu karena beda fikih ya. Dan ini juga orang-orang yang ngaji, orang-orang yang belajar juga gitu. Mereka yang belajar di madrasah-madrasah ya, di halakoh-halakoh ya, di masing-masing mazhab itu rupanya sangat ta'assub mereka ya, fanatik terhadap mazhabnya, sehingga sampai pada level merendahkan mazhab yang lain, menyalah-nyalahkan mazhab yang lain, dan akhirnya mereka bertikai sampai menumpahkan darah. Nah, sampai 20 orang meninggal dunia karena pertikaian mazhab itu. Dan mereka akhirnya karena ta'assub ya, mereka hanya mempelajari dari sekian persen saja ajaran Islam itu yang hanya berkaitan dengan mazhabnya. Kalau yang tidak ada kaitannya dengan mazhabnya mereka tidak pelajari, sehingga ilmu itu menjadi lebih sempit, semakin sempit gitu. Ya, ini karena adanya fanatisme mazhab ya, ta'assub terhadap mazhab. Nah, ini juga perlu menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Kemudian yang berikutnya ya, ada fenomena pihak kaum muslimin itu tidak segan untuk meminta bantuan musuh dalam rangka memerangi sesama kaum muslimin. Jadi jangan heran kalau itu terjadi hari ini gitu. Kalau itu terjadi hari ini, kalau kemudian kita melihat ada pihak muslim kok lebih lebih akrab ya, lebih dekat dengan pihak musuh itu, tetapi kepada sesama kaum muslimin mereka memusuhi, itu rupanya juga terjadi dalam sejarah umat Islam di masa lalu. Bahkan mereka ini tidak hanya sekedar bermusuhan terhadap kaum muslimin itu dalam konteks yang ringan ya, mereka sampai memerangi kaum muslimin dengan meminta bantuan. Tadi seperti saya sebutkan, salah satu contohnya itu adalah pasukan salib. Ya, pasukan salib itu salah satu faktornya datang ke timur itu juga karena memang diundang ya oleh dinasti Fatimiyah. Dan sering digunakan mereka ini sering digunakan kerjasama ya. Misalnya kalau ada persaingan politik, berebut kekuasaan nih, penguasa yang satu itu akan meminta bantuan kepada pasukan salib untuk memerangi saudaranya sendiri. Dan itu sering terjadi pada masa itu, di masa-masa di seputar kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi. Di masa-masa sebelumnya, ketika Salahuddin hidup maupun beberapa masa setelah Salahuddin Al-Ayyubi, itu masih sering terjadi begitu. Termasuk juga menggunakan jasa Hasyasin misalnya. Hasyasin ini
sebetulnya dia merupakan pecahan dari Syiah ya. Mereka Hasyashin ini gerakan kebatinannya Syiah dan mereka ini terkenal sebagai kelompok pembunuh bayaran Hasyashin ini. Dan ini memang nyata ada di dalam sejarah Hasyashin ini. Mereka ini sering disewa, sering dibayar oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyingkirkan musuh. Salahuddin itu 3 kali dia diserang oleh Hasyashin. Bahkan sempat terluka, sempat tertusuk. Salahuddin itu sempat tertusuk oleh Hasyashin ini karena ada seorang Hasyashin yang dibayar oleh Syiah, oleh kelompok Syiah untuk membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Jadi fenomena menggunakan musuh untuk menyerang sesama kaum muslimin itu terjadi di masa depan dan itu sekali lagi sering terjadi. Kemudian yang berikutnya, para pejabat dan pelaku ekonomi banyak yang berlaku zalim. Jadi mereka melakukan dominasi pasar misalnya. Para pejabat itu, dan sangat mungkin para pejabat itu melakukan dominasi terhadap pasar, goror, ya, penipuan-penipuan. Kemudian dengan semena-mena mereka menaikkan pajak ya, menaikkan pajak. Jadi pajaknya sangat tinggi pada masa itu dan hampir semua barang ada pajaknya. Jadi kalau kita renung-renungkan gitu ya hampir mirip-mirip lah gitu kalau sekarang pajak tinggi kemudian hampir semua barang ada pajaknya, itu juga rupanya terjadi di masa lalu ya. Kemudian banyak terjadi kelaparan. Nah, karena situasinya perekonomian itu rusak akibat perilaku para pejabat yang rakus ya, akibat perilaku para pejabat yang rakus, kemudian yang kena dampaknya adalah masyarakat yang mengalami kelaparan, bahkan kelaparannya sampai level yang ekstrim. Mohon maaf nanti kalau ada yang kurang nyaman. Jadi beberapa kelompok umat Islam itu bahkan sampai menjadi kanibal, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang berada di bagian selatan wilayah Mesir, ya, Sudan dan sebagainya. Mereka ini sempat menjadi kanibal, memakan manusia. Dan manusianya manusia hidup, ada manusia hidup, ada manusia yang sudah jadi mayit. Jadi kalau manusia hidup itu yang jadi sasarannya adalah perempuan dan anak-anak, karena mereka yang dianggap paling lemah. Dan itu ditangkap. Kalau ada anak kecil itu ditangkap, nanti mohon maaf nih kalau tidak nyaman ya, nanti dimakan anak kecil. Perempuan juga begitu, ditangkap nanti dimakan. Alhamdulillah. Nah, sebagiannya mereka menggali kubur. Jadi kalau ada orang yang baru saja meninggal, digali kuburnya, diambil jasadnya untuk dimakan. Saking kelaparannya mereka, tidak punya bahan makanan karena perekonomian sudah sangat rusak sedemikian rupa, ya, sampai terjadi hal yang demikian. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana kemudian Palestina pada waktu itu sangat mudah ditaklukkan oleh tentara salib, karena memang situasinya umat Islam dalam keadaan berada di titik nadirnya, sangat-sangat lemah saat itu. Baik, yang berikutnya terjadi penyebaran wabah di berbagai wilayah umat Islam. Nah, wabah terjadi di mana-mana. Kebetulan saat ini kita sedang dalam situasi pandemi ya, meskipun sudah lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya ya, sekarang sudah lebih baik alhamdulillah. Nah, tapi situasinya memang saat ini kita berada dalam situasi mengalami pandemi, dan di masa itu juga terjadi banyak wabah di berbagai wilayah umat Islam. Kemudian yang terakhir, terjadi taklid dan kejumutan dalam bidang ilmu pengetahuan. Ya. Karena pertama tadi ta'assub ya, fanatik terhadap mazhab. Yang kedua, karena situasinya secara politik ya maupun secara sosial juga tidak kondusif, maka ini juga berdampak pada aktivitas menuntut ilmu, aktivitas belajar para penuntut ilmu pada waktu itu. Jadi karya-karya yang dihasilkan itu semacam tobaqat saja, ya, syarah, hawashi, mukhtasar. Tobaqat itu kumpulan biografi biasanya, ya, kumpulan biografi singkat tentang tokoh-tokoh besar, tobaqat. Kalau syarah itu penjelasan dari karya sebelumnya. Jadi kalau ada karya kemudian dikasih syarah, dikasih penjelasan. Hawashi itu syarah dari syarah. Jadi sudah dikasih penjelasan lagi sampai 2 tahap, 2 tingkat gitu ya, hawashi. Mukhtasar, ringkasan. Jadi sudah mulai
tidak produktif ulama untuk menghasilkan karya-karya baru. Padahal di masa-masa sebelumnya para ulama itu sangat produktif untuk menghasilkan karya-karya baru. Tapi di masa menjelang perang salib itu, ya, para ulama semakin tidak produktif untuk menghasilkan karya, hanya mengolah karya-karya yang sudah ada sebelumnya, diolah, dikasih penjelasan, dikasih ringkasan dan sebagainya. Nah, ini mulai terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, situasi inilah yang kemudian menggerakkan hati Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, untuk memperbaiki keadaan. Ada buku yang ditulis oleh Majid Irsan Al-Kilani yang menjelaskan cukup baik saya kira tentang peran Imam Al-Ghazali dan khususnya Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam konteks upaya islah, upaya perbaikan yang dilakukan oleh dua orang ini, yang pada akhirnya nanti ujungnya bisa memberikan perbaikan pada masa generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi yang dilakukan oleh Al-Ghazali itu adalah yang paling utama menyiapkan para ulama pendidik yang berkualitas. Jadi beliau tidak hanya sekedar memberikan solusi terhadap pendidikan dan memberikan kurikulum pendidikan yang terbaik terhadap para pelajar, gitu. Tetapi yang menjadi fokus pertama dari Al-Ghazali ini justru adalah para guru, para ulama. Yang diperbaiki gurunya dulu. Ya, yang diperbaiki gurunya dulu, bukan muridnya. Kalau sekarang kan saya lihat pendidikan itu lebih fokus pada bagaimana meningkatkan kualitas muridnya. Tetapi justru pada saat yang sama kita mendapati guru-guru ini tidak mendapatkan satu perhatian yang lebih besar ya untuk ditingkatkan kualitas dirinya dan sebagainya. Sekarang guru-guru itu justru mendapatkan tambahan tugas, yaitu tambahan tugas administrasi ya, yang itu justru banyak menyita waktunya, menyita pikirannya. Padahal dulu tugas guru itu hanya satu saja, mengajar aja. Nggak ada tugas administrasi, itu nggak ada ya. Harusnya saat ini bagaimana caranya agar guru fokus mengajar dan murid fokus belajar gitu. Tidak disibukkan dengan yang lainnya. Guru sibuk mengajar, murid sibuk belajar. Kalau sekarang guru sibuk administrasi ya, murid sibuk yang lainnya. Nah, ini yang jadi persoalan kita ya. Jadi Al-Ghazali itu berupaya untuk memperbaiki kualitas guru. Beliau ini mengoreksi orientasi pendidikan. Beliau tidak hanya menyiapkan guru-guru yang berorientasi pada pekerjaan, pada jabatan. Jadi di masa itu memang kecenderungannya para guru itu atau para ulama itu sibuk untuk menyiapkan dirinya menjadi qadhi, mufti, khatib dan sebagainya. Nah, ini yang diubah oleh Al-Ghazali. Beliau tidak ingin menyiapkan ulama-ulama yang pragmatis yang disiapkan untuk kerja, tetapi memang ulama-ulama yang tulus untuk mengajar umat, untuk mendidik umat. Beliau menggabungkan fikih dan tasawuf dalam pendidikannya. Nah, yang pada masa itu umumnya terjadi antara fikih dan tasawuf itu bertentangan. Bahkan mereka saling berkelahi ya antara ulama-ulama fikih dengan ulama-ulama tasawuf. Tapi Al-Ghazali menjembatani ya. Tentu tasawuf yang diajarkan oleh Al-Ghazali ini bukan tasawuf yang menyimpang, bukan seperti tasawuf Malmatiyah ya, yang misalnya melakukan menghindari dunia secara ekstrim ya. Mereka hidup melarat, mereka hidup sengsara, atau tasawuf hulul yang menghindari taklif, menghindari pembebanan kewajiban beragama. Nah, tetapi tasawufnya tasawuf yang masih bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada saat yang sama Al-Ghazali juga memerangi penyimpangan pemikiran para filosof dan ahli kalam, termasuk juga orang-orang Syiah, termasuk juga para penganut sufi, penganut tasawuf. Nah, yang ingin dilakukan adalah meluruskan cara berpikir dan cara beribadah ya, umat Islam saat itu.
Kemudian upaya yang dilakukan oleh Al-Ghazali ini dilanjutkan oleh Abdul Qadir Al-Jilani dengan banyak mengadopsi konsep pendidikan yang sudah dilakukan oleh Al-Ghazali. Dan hasil dari upaya yang mereka lakukan, ya, mereka berhasil melahirkan ulama-ulama yang berkualitas. Ulama-ulama yang berkualitas melalui madrasah yang mereka dirikan. Kemudian murid-murid mereka itu menyebar dan mendirikan madrasah-madrasah juga, sehingga madrasahnya menjadi semakin berkembang dengan fikrah, ya, dengan konsep yang sama yang diajarkan, yang ditanamkan oleh Al-Ghazali dan Al-Jilani. Nah, murid-murid Al-Jilani ini terutama, murid-murid Abdul Qadir Al-Jilani ini yang pada akhirnya nanti bergabung bersama pasukan Salahuddin, banyak bergabung bersama pasukan Salahuddin, baik sebagai prajurit-prajuritnya maupun sebagai orang-orang pentingnya dalam pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, nanti kita akan mendapati kalau mempelajari sejarahnya secara detail, itu yang menjadi panglima perang Salahuddin itu juga adalah murid dari madrasah Al-Jilani. Kemudian yang menjadi penasehatnya Salahuddin itu juga adalah murid dari madrasah Al-Jilani, atau yang Terputus Ustaz Dadan. Kok terputus ini, Ustaz? Ya, sepertinya Ustaz Dadan terputus. Mohon maaf Bapak Ibu. mohon maaf barusan sempat keluar ya. Mohon Ustaz. Bentar saya. Ya. Nah, demikian. Meskipun saya kira masih ada banyak hal yang perlu dibahas. Baik, pada intinya masyarakat yang berada pada puncak kesehatan dan kekuatan ketika individu manusia dan materi bergerak pada proses pemikiran yang benar. Nah, masyarakat berada pada puncak kesehatan dan kekuatan ketika individu manusia dan materi bergerak pada poros pemikiran yang benar. Ini yang diungkapkan oleh Majid Irsan Al-Kilani. Nah, maka upaya kebangkitan umat itu memang perlu dimulai dengan upaya untuk membenahi pendidikan umat ini. Dan ini menjadi satu pekerjaan besar, saya kira, tugas besar bagi kita semua, bagaimana kita perlu mendidik umat, bukan hanya pendidikan-pendidikan yang sifatnya formalitas, ya, menempuh dari jenjang tingkat dasar, kemudian sampai perguruan tinggi, begitu ya, tanpa memahami substansi menuntut ilmu itu. Karena saya sering memperhatikan Bapak Ibu sekalian, para pelajar itu ya mereka menganggap pendidikan itu ya sebagai sesuatu yang formal, mereka lalui begitu saja. Mereka sekolah di SD, SMP, SMA, kemudian masuk perguruan tinggi, tapi tidak ada penghayatan terhadap apa yang mereka lakukan sebagai tolib, sebagai penuntut ilmu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebetulnya ini masih ada beberapa slide nih. Masih sampai slide ke-17 ya. Tapi waktunya saya kira tidak mencukupi bagi kita untuk bisa menyelesaikan semua pembahasan ini. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagi kita tentang situasi yang terjadi di masa-masa menjelang perang salib atau masa-masa menjelang kehadiran generasi Salahuddin, ya, sampai kemudian apa yang dilakukan oleh para ulama, khususnya pada waktu itu Abdul Qadir Al-Jilani dan Imam Al-Ghazali, ya, di dalam memperbaiki kondisi umat, ya, dengan mendirikan madrasah, mendidik para ulamanya, mendidik para gurunya, kemudian pada akhirnya mereka berhasil menghadirkan para tokoh-tokoh muslim, ya, yang akhirnya berperan besar dalam proses kebangkitan umat Islam saat itu. Dan Bapak Ibu, jarak antara
upaya yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali sampai hadirnya generasi Salahuddin itu hampir 1 abad sebetulnya. Jadi masa yang sangat panjang, Oleh sebab itu barangkali kita juga perlu bersabar di dalam mendidik umat, di dalam membersamai umat. Barangkali ada waktu yang kita harus bersabar di dalam melewatinya. Ya, mungkin bisa jadi pekerjaan ini pekerjaan yang panjang ya, yang membutuhkan kesabaran. Imam Al-Ghazali saja, Abdul Qadir Al-Jilani saja, mereka baru dirasakan perannya yang teramat besar itu setelah kurang lebih 100, hampir 100 tahun kemudian pada masa generasi Salahuddin itu. Nah, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa turut berperan aktif di dalam mendidik umat, sehingga umat ini bisa mengalami kebangkitan sebagaimana dulu terjadi pada masa generasi Salahuddin alaihi. Baik, terima kasih. Kita cukupkan lebih dahulu, nanti bisa kita lanjut dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, syukron jazakallah khair Ustaz Deden Anjar yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Ustaz Deden masih bisa menyimak? Masih nggih? Sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan Ustaz Deden, kita bacakan ya. Yang pertama dari Bapak Arif Munandar. Masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, kalau dalam 5 periode kepemimpinan Islam masuknya dalam periode apa Ustadz? Syukron jazilan. Langsung aja tambah satu lagi Ustadz. Berikutnya di buku Yasin Tahlil ada nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa buku Yasin yang ada di Indonesia saat ini dibuat oleh beliau atau murid mereka? Tanda tanya. Monggo Ustaz. Saya izin bertanya dulu. Saya belum memahami yang terkait dengan 5 kepemimpinan masa 5 kepemimpinan itu maksudnya bagaimana? Apakah bisa ada penjelasan? Jadi bisa memberikan tambahan penjelasan barangkali? Ya, Ustaz. Biar langsung Ustaz. Ada bahwa masa kepemimpinan Islam ada masa kenabian, masa khilafah alamin haji nubuah, masa mulkan azan, mulkan jabariyah dan seterusnya. Mungkin itu maksudnya. Baik. Bisa kita urai mudah-mudahan. Jadi kalau masa kenabian tentu bukan ya, tentu saja bukan. Karena masa kenabian itu berakhir pada berakhir bersamaan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Masa kekhalifahan, nah ini kalau masa kekhalifahan ini ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masa kekhalifahan ini berakhir pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Ya, masa kekhalifahan ini berakhir pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Tapi ada juga yang berpendapat pada masa runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924. Jadi secara kelembagaan kekhalifahan itu tidak ada lagi. Baik. Jadi kalau misalnya ini dimasukkan ke dalam pendapat yang pertama, berarti masa Salahuddin itu di luar masa kekhalifahan alamin haji nubuwah itu ya. Kemudian kalau dimasukkan ke pendapat yang kedua bahwa kekhalifahan alaman haji nubuwah itu berakhirnya pada masa Turki Utsmani, berarti masa Salahuddin itu berada di masa yang kedua ini. Nah, kemudian yang ketiga, mulkan adhan. Mulkan adhan itu penguasa yang menggigit. Karakternya di masa itu adalah hukum Islam, syariat Islam secara de jure, artinya secara hitam di atas putih masih ada, tetapi secara de facto pelaksanaannya, pengamalannya sudah banyak ditinggalkan. Itu mulkan adhan. Mulkan jabarian tahap yang keempat adalah di mana hukum Islam atau syariat Islam
tidak lagi berlaku baik secara hitam di atas putih, jadi undang-undangnya memang sudah tidak ada, undang-undangnya sudah tidak ada. Kemudian dalam pelaksanaannya juga tidak banyak dilakukan oleh umat Islam, itu Mulkan Jabariyah. Jadi Mulkan Jabariyah ini puncak-puncaknya kemunduran Islam sebetulnya. Puncak-puncaknya kemunduran Islam pada masa Mulkan Jabariyah, dan setelah itu baru kembali kepada masa kekhalifahan ala minhajin nubuwah. Nah, baik, jadi kita bisa memprediksi atau bisa mungkin mengira-ngira kira-kira di masa yang mana, masa Salahuddin, apakah masa kekhalifahan karena masih berada dalam rentang waktu antara masa Rasulullah dengan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani, atau Mulkan Adhan, ya, Mulkan Adhan, di mana pendapat yang mengatakan masa kekhalifahan itu berakhir pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi kira-kira di antara dua masa itu, Allahu a'lam, ya, di antara dua masa itu. Kemudian terkait dengan Abdul Qadir Al-Jilani yang berada di buku Yasin, berada di buku Yasin. Jadi yang buku Yasin ya bukan buatan beliau, bukan buatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi buku Yasin banyak memang mencantumkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu karena sebagian kelompok, sebagian orang memang betul-betul memberikan penghormatan yang besar terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terutama dalam konteks ajaran tasawufnya. Dan memang ajaran Islam yang pertama kali datang ke Indonesia itu adalah Islam tasawuf, bukan Islam fikih. Jadi kalau kita belajar sejarah masuknya Islam ke Indonesia, pertama kali Islam yang masuk itu bercorak tasawuf. Jadi torikot, ya, karena yang pertama faktornya adalah pada masa itu ketika Islam masuk ke Indonesia, masanya itu adalah ketika di Timur Tengah memang tasawuf sedang mengalami kebangkitan gitu, sedang banyak sekali dianut dan dilaksanakan oleh kaum muslimin. Jadi tasawuf sedang mengalami kebangkitan, maka Islam pada masa itu yang menyebar termasuk juga ke Indonesia adalah Islam tasawuf. Islam tasawuf. Nah, maka orang-orang Indonesia itu sebetulnya kental dengan ajaran tasawuf itu, ya. Dan memang pada perkembangannya nanti pada akhirnya ada Islam fikih, mulai ada Islam rasional dan sebagainya, ya, di Indonesia. Itu sejarah perkembangan Islam di Nusantara, di Indonesia. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah tokoh tasawuf. Nah, maka para penganut tasawuf, ya, terutama di masa-masa awal itu kemudian diwariskan sampai generasi kita hari ini, ya, mereka ini betul-betul menghormati dan memuliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, murid-muridnya kan banyak gitu. Makanya tadi saya membahas tentang madrasahnya Abdul Qadir Al-Jilani yang muridnya kemudian menyebar kemana-mana dan mereka menjadi tokoh-tokoh besar. Murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Nah, sayangnya umat Islam terutama yang di Indonesia, di Nusantara ini hanya mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sebagai tokoh tasawuf saja, tetapi tidak mengenalnya sebagai tokoh pembaharu, tokoh islah. Nah, harusnya juga kita mengkaji sebagai umat Islam bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak hanya punya peran besar dalam konteks tasawuf, tetapi peran besarnya adalah dalam konteks kebangkitan umat. Bagaimana beliau melakukan upaya pendidikan umat, membangun madrasah-madrasah, mengkader, ya, ulama-ulama yang berkualitas, yang pada akhirnya nanti murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini jadi para pejuang, bergabung dengan pasukan Salahuddin. Bahkan nanti misalnya ada salah satu madrasah yang didirikan oleh muridnya Abdul Qadir Al-Jilani ini, namanya Madrasah Adawiyah. Madrasah Adawiyah berada di Bukit Hakar. Murid-muridnya banyak dari kalangan orang-orang Kurdi. Nah, madrasah inilah yang banyak menghasilkan prajurit-prajurit yang gagah berani di pasukannya Salahuddin. Bahkan 2 di antara panglima perang Salahuddin itu berasal dari madrasah ini, Madrasah Adawiyah ini. Ya, jadi Madrasah Adawiyah ini terkenal sebagai penghasil ulama-ulama yang gagah berani, ya. Mereka menjadi prajurit-prajurit begitu. Nah, ini adalah tiada lain buah juga dari upaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam melakukan proses kebangkitan umat, proses islah. Nah, jadi sayangnya demikian, ya, banyak
di antara umat Islam khususnya di Indonesia barangkali ya, yang mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dari konteks tasawufnya saja ya, tetapi tidak mengenalnya dari konteks beliau sebagai tokoh pembaharu, sebagai tokoh islah, tokoh kebangkitan masa menjelang generasi Salahuddin Alayubi. Baik. Ya Ustaz, jazakallah, terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz ya. Terakhir, mohon izin Ustaz bertanya, berdasarkan kisah sejarah kebangkitan generasi Salahuddin Al-Ayyubi, untuk kondisi saat ini, hal-hal apa yang relevan untuk kita lakukan, untuk bisa dilakukan untuk mempersiapkan kebangkitan umat? Terakhir lagi nih, adakah referensi buku biografi atau sejarah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Monggo Ustaz, ditutup sekalian. Baik. Ini kira-kira yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Terlihat tidak ya? Sebentar. Ya. Nah, ini kira-kira beberapa hal yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Atau ini yang berada pada diri pada sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah seorang pemimpin yang unggul, kemudian beliau mempersatukan umat Islam, kemudian beliau didukung oleh tokoh-tokoh hebat dan melakukan manajemen negara yang baik. Nah, maka di antara upaya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah melahirkan kepemimpinan yang unggul, melahirkan kepemimpinan yang unggul. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga sering merasakan ya betapa sulitnya kita untuk bisa menghadirkan sosok pemimpin umat Islam ya di berbagai dunia, di berbagai negara ya. Ketika ada pemilihan untuk menjadi presiden dan sebagainya, kita berada dalam dilema ya, dalam dilema sebab dari kandidat-kandidat yang ada seringkali tidak memenuhi harapan umat begitu. Nah, jadi inilah kita berupaya untuk menghadirkan kepemimpinan umat. Saya menulis buku tentang ini ya, tentang kepemimpinan, mata air kepemimpinan Rasulullah SAW itu sebetulnya ya itu hadir dari kegundahan saya pribadi ya, betapa kita sering merasa dilema itu ketika harus diminta memilih pemimpin siapa yang paling layak gitu, karena memang situasinya belum ideal, kandidat-kandidatnya belum ideal sesuai dengan harapan umat. Kemudian mempersatukan umat Islam, yang dilakukan adalah mempersatukan umat Islam. Dan ini memang upaya-upaya yang tidak mudah, melahirkan kepemimpinan itu kita mulai sebetulnya dari keluarga. Bagaimana agar kita sebagai orang tua jadi sudah memiliki visi misi bagaimana kita membentuk, mencetak atau mendidik anak kita untuk menjadi sosok-sosok pemimpin di masa yang akan datang. Pada umumnya orang tua ketika ditanya harapannya tentang anaknya, ibu berharap nanti anak ibu menjadi seperti apa begitu. Ya jawabannya normatif, kadang-kadang ya berulang-ulang jawabannya, ingin jadi dokter, ingin jadi pengusaha, ingin jadi guru, ingin jadi apa, tapi jarang. Meskipun ada, tapi saya katakan jarang. Yang kemudian jawabannya orang tua ini, saya ingin menjadikan anak saya sebagai pemimpin. Gitu. Bapak Ibu, ada satu sisi positif, meskipun banyak sisi negatifnya dalam konteks kepemimpinan yang diwariskan atau monarki heredity. Kalau dulu kan kekhalifahan itu diwariskan ya dari ayahnya kepada anaknya atau kepada keluarganya. Ini namanya monarki heredity. Jadi kekuasaan yang dikuasai oleh keluarga tertentu atau kelompok tertentu saja. Nah, hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Memang ada indikasi model kepemimpinan seperti itu atau model kekuasaan seperti itu bisa menjadi otoriter dan diktator, dan memang faktanya seringkali begitu. Tetapi ada sisi positif. Setidaknya dalam konteks kekuasaan yang demikian, kepemimpinan itu disiapkan. Betul tidak? Kepemimpinan itu setidaknya disiapkan, meskipun ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi namanya putranya sultan mesti dididik dia, disiapkan untuk menjadi pemimpin, kan begitu? Ya, jadi tidak sembarang orang bisa jadi pemimpin yang tidak dikenal, tiba-tiba saja jadi pemimpin gitu, yang tidak
tahu track recordnya tiba-tiba saja jadi pemimpin, tidak begitu. Tetapi betul-betul disiapkan, dididik, dihadirkan ulama-ulama terbaik, guru-guru terbaik, dilatih fisiknya dan sebagainya. Sekali lagi ada yang berhasil, ada yang tidak, ya, tetapi setidaknya disiapkan. Nah, kepemimpinan di masa dulu itu setidaknya disiapkan. Anak seorang sultan disiapkan untuk menjadi sultan berikutnya. Ya. Nah, Salahuddin juga sebetulnya termasuk yang mendapatkan situasi hal demikian karena beliau ini putra dari seorang gubernur, putra dari Najmuddin Ayyub. Dia putra dari seorang penguasa lokal, ya. Penguasa lokal, sehingga beliau mendapatkan pendidikan yang cukup memadai. Memang dia disiapkan untuk menjadi tokoh hebat. Pamannya seorang komandan militer, panglima militer pada masa pemerintahan Nuruddin Zangki. Jadi pamannya panglima militer, ayahnya seorang gubernur. Makanya beliau berada dalam lingkungan yang kondusif, dalam lingkungan yang baik, di mana beliau bisa belajar, beliau bisa terdidik dengan baik, beliau bisa terbina, tertempa, dengan situasi juga beliau terkondisikan dan sebagainya, sehingga beliau menjadi pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat. Jadi melahirkan pemimpin yang unggul, kemudian mempersatukan umat Islam, kemudian didukung oleh tokoh-tokoh hebat. Jadi kita harus bersinergi dengan siapapun yang satu visi dengan kita untuk membangkitkan umat ini, ya. Kita tidak bisa berjalan sendirian, kita perlu ada dukungan dari orang-orang yang lain. Kemudian manajemen negara yang baik. Manajemen negara yang baik. Bahasanya tentang manajemen negara yang baik itu, ya, misalnya tentang perekonomian, bagaimana Salahuddin itu menghapuskan banyak sekali pajak, ya. Kemudian juga beliau membangun banyak infrastruktur, terutama madrasah. Jadi yang diprioritaskan adalah pembangunan madrasah. Banyak sekali madrasah yang didirikan pada masa Salahuddin dan Nuruddin Zangki dan sebagainya. Nah, 4 hal ini yang saya lihat dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu kemudian yang terakhir tadi apa ya? Oh, referensi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau referensi biografinya banyak, tetapi kalau saya menyarankan untuk membaca buku Majid Irsan Al-Kilani tadi yang saya sebutkan sepintas, ya, Majid Irsan Al-Kilani. Kalau terjemahannya, judul terjemahan itu sudah banyak sebetulnya. Cuma yang terbaru itu, kalau tidak salah yang terbaru Model Kebangkitan Umat Islam. Judulnya Model Kebangkitan Umat Islam. Penulisnya Majid Irsan Al-Kilani. Kenapa saya menyarankan itu? Karena beliau memberikan sudut pandang yang lain, ya, lebih banyak pada aspek Abdul Qadir Al-Jilani sebagai pembaharu, nah, gitu, sebagai tokoh kebangkitan, bukan sekedar sebagai tokoh tasawuf. Nah, biasanya kalau orang membahas tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah tentang tasawufnya, tentang ajaran-ajaran sufismenya. Nah, tetapi yang Majid Irsan Al-Kilani itu lebih banyak membahas tentang peran Abdul Qadir Al-Jilani dalam kebangkitan umat Islam. Baik. Ya Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair materinya pada kesempatan pagi hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan acara kajian kita pada pagi hari ini, ngopi bareng IKADI, ngaji online pagi bersama IKADI DIY. Banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak sesuai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan kembali bertemu di acara ngopi bareng IKADI untuk pekan depan, ya, pekan depan sudah di tahun depan, ya, tanggal 6 Januari 2022. Insya Allah kita akan ketemu di pekan depan tanggal 6 Januari 2022 di waktu yang sama, hari Kamis, jam 5.30 sampai dengan jam 6.30. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, acara ini nanti akan kita upload kembali di YouTube IKADI DIY dan juga bisa diakses di website ikaddi.com, serta materi kajian pagi hari ini insya Allah akan kita share di grup WA Ngopi IKADI DIY.
Yang terakhir, kami mewakili dari teman-teman panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.